Di video kali ini kita bakal kasih ke kalian cara untuk mendeteksi tren dengan menggunakan indikator yang namanya moving average. Bahkan dengan indikator ini, cukup satu kali lihat aja, kalian bisa tahu harga trennya tuh mau kemana. Nah, yang artinya pemula juga bisa untuk dapetin cuan. Oke, sebelum video ini dimulai, seperti biasa teman-teman, aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa subscribe YouTube channel MIFX Indonesia. Karena apa, Bert? Karena ini hanya episode 1 dari serangkaian series panjang yang akan ngebahas soal indikator. Nah, kita akan langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih, Bert. Apa itu moving average? Indikator moving average sendiri merupakan indikator yang menunjukkan pergerakan harga rata-rata dalam satu periode dan kira-kira trennya itu mau kemana. Oke. Nah, fun fact aja nih sebenarnya. Saat aku pertama kali belajar trading, indikator moving average ini adalah indikator pertama yang pertama kali aku coba. Oke, itu saat pertama kali trading. Nah, kalau sekarang gimana? Masih dipakai apa enggak? Nah, kalau sekarang sejujurnya masih aku pakai. Wih. Artinya, indikator ini tuh sangat ramah pemula, tapi juga masih sangat berguna buat trader yang udah berpengalaman. Kalau tadi udah jelasin apa itu moving average, terus gimana sih cara memilih indikator ini? Kamu tinggal pilih indikator, terus moving average. Nah, ini ada pengaturannya, aku masukin dulu. Setelah kamu lihat chartnya, ada perbedaan apa? Nah, kalau teman-teman bisa lihat chartnya sekarang nih, dia jadi ada garis gitu berarti tengah-tengahnya. Betul, garis merah ini nih yang sekarang kalian lihat di layar, itu adalah indikator moving average-nya. Kalau dari pengaturan tadi, aku masukin period 10. Apa itu period 10? Period 10 artinya moving indikator ini, garisnya ini membaca harga rata-rata dari 10 candlestick terakhir. Nah, ini aku kasih contoh untuk moving average period 50. Kamu ngelihat ada yang perbedaan nggak? Dia jadi lebih jauh-jauhan gitu, Bert. Benar, antara candlestick dengan indikator moving average jaraknya jadi lebih jauh kan? Betul. Ini penyebabnya adalah saat periodnya semakin kecil, itu semakin melihat tren jangka pendek, semakin mirip dengan harga yang sedang terjadi saat ini. Oke. Sedangkan kalau moving average periodnya dibesarin, itu menunjukkan pergerakan yang jangka panjang. Kan moving average itu ada banyak banget nih ya jenisnya nih. Boleh disebutin nggak nih, Bert, apa aja? Sebenarnya yang paling umum, moving average itu ada dua jenis. Cuma 2 jenis? Dua jenis yang paling umum ya. Oke. Yang pertama itu simple moving average, yang kedua itu exponential moving average. Kalau simple moving average, itu yang aku jelasin barusan tuh. Oh, itu simple Itu moving simple-nya. average. Betul. SMA. Oke, berarti kalau gitu kita langsung aja masuk ke bagian kedua nih, Bert. Exponential moving average. Apaan tuh? Nah, sebenarnya exponential moving average itu nggak jauh berbeda sama simple moving average. Cuma bedanya, indikator EMA itu lebih sensitif terhadap pergerakan harga karena dia lebih fokus kepada data harga yang paling baru. Oke, paling baru berarti kekinian. Yes, benar Oh. banget, lebih kekinian. Nah, mungkin akan lebih jelasnya kalau aku bisa jelasin langsung dari chart. Oke, Nah, siap. kamu bisa lihat langsung chart ini. Ini udah aku pasang dua indikator sekaligus, yaitu indikator EMA sama indikator SMA. Yang EMA itu warna biru, sedangkan yang SMA itu warna merah. Kamu bisa lihat nggak apa perbedaan dari dua indikator ini? Nah, kalau teman-teman juga bisa lihat nih chart yang ini, kalian bisa lihat di garisan biru atau EMA, itu dia lebih mendekati pergerakan harga yang sekarang gitu, Bert. Ya, bener banget. Makanya aku bisa bilang, EMA itu lebih cepat menangkap pergerakan tren yang sedang terjadi. Oke, bahasanya cekatan berarti. Lebih cekatan. Ibaratnya kalau binatang, EMA itu kayak kelinci, sedangkan SMA itu kayak kura-kura, lebih Oke, lamban. kelinci sama kura-kura. Karena dua indikator ini punya karakteristik yang berbeda, mereka itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau yang simple moving average, karena dia lebih lamban, dia itu jadi lebih aman karena memfilter signal-signal yang keliru. Pergerakan tren harga yang kemungkinan besar salah. Oke, jadi trader tuh jadi lebih aman ya kalau pakai SMA ini ya. Benar, tapi kekurangannya karena dia lebih lamban, terkadang trader itu bisa kehilangan momen. Yang satu lagi, EMA, kelebihannya itu karena dia lebih mirip terhadap harga terkini. Trader itu jadi nggak kehilangan momen karena lebih cepat nih ketahuan trennya. Oke, nah kekurangannya? Kalau karena lebih cepat ini, kalau signalnya itu keliru, ya salah analisisnya. Berarti ludes semua tuh, boncos. Ya enggak dong, kan ada resikonya juga, pengaturan resiko. Kamu ketawa nih gaya tradingnya tuh nggak pakai resiko nih pasti. Tapi pakai ini aku, terburu-buru ya. Pakai feeling Nafsu, mungkin pakai ya. feeling, betul. Oke, Bert. Lalu gimana cara kita menentukan sebuah tren dengan menggunakan moving average? Sebetulnya kalau kita ngomongin tren, kan cuma ada dua ya, Tuh, 2. yaitu uptrend sama downtrend. Bullish atau bearish? Dengan menggunakan indikator moving average ini, membaca tren jadi segampang itu, ngedeteksinya jadi gampang banget. Loh, gimana tuh caranya? Coba kita lihat chartnya langsung ya. Ini udah aku pasang indikator moving average. Kalau kamu perhatiin, ada beberapa candlestick yang posisinya di atas garis moving average. Oke, betul, ada. Kalau candlestick yang berada di atas garis indikator moving average, itu menunjukkan harganya itu lagi uptrend. Oke, atau bullish. Ya,
Dan sebaliknya, kalau posisi candlesticknya itu ada di bawah garis trend, itu artinya lagi downtrend. Atau bearish. Gampang kan? Gampang banget. Nah, kalau gitu nggak usah susah-susah dong, Bar. Sekali lihat udah langsung ketebak dong trennya apa. Indikator moving average ini juga punya kekurangan. Oke, apa tuh kekurangannya? Biar lebih gampang aku kasih lihat chartnya ya. Ibaratnya kalau kamu lihat chart ini kan indikator moving average-nya lagi menunjukkan harganya akan apa? Akan naik. Akan naik, akan bullish. Cuma dalam pasar forex itu bisa terjadi fake out karena ada news yang keluar yang membuat harga itu jadi volatil. Oke, betul. Bisa dibilang tuh ada momen-momen yang nggak terduga yang bisa menggerakkan harga secara tiba-tiba. Makanya bisa terjadi seperti ini. Secara teknikalnya benar, harganya akan uptrend, tapi begitu news keluar tiba-tiba langsung terjun. Ya, berarti itu artinya posisinya juga nggak stabil dong, Bert. Bisa tiba-tiba. Nah, kira-kira ada nggak sih cara untuk ngakalinnya gitu, nge-cheatnya gitu, Bert? Kalau biasanya trader itu menggunakan dua moving average sekaligus. Ada yang menggunakan periode MA10 dan MA20 sekaligus. Supaya apa? Yang satu jaraknya lebih pendek, yang satu jaraknya lebih panjang. Itu langsung kelihatan nih, oh ternyata yang satu itu MA10 itu memang lagi menunjukkan turun, tapi yang MA20 itu masih menunjukkan naik, ibaratnya seperti itu. Biar lebih akurat dan seimbang berarti. Bener banget. Oke, Bart, tadi kita udah dengar kegunaan moving average untuk mengidentifikasi sebuah tren. Kira-kira masih ada kegunaan atau fungsi yang lain nggak? Ada, yaitu untuk menentukan level support dan resistance yang dinamis. Caranya gimana? Kalau kita lihat chart, kan ada harga yang posisinya berada di atas garis moving average, ada yang berada di bawah. Betul. Kalau harganya berada di atas garis moving average yang berada di bawahnya itu menjadi level supportnya. Bisa dibilang sebagai patokan support. Betul. Sedangkan sebaliknya, kalau harganya berada di bawah garis moving average yang berada di atasnya itu jadi level resistance-nya. Berarti untuk masuk posisi jadi lebih gampang dong? Benar banget. Makanya dengan adanya level support dan resistance itu memudahkan kita untuk memakai strategi breakout, pullback, itu jadi lebih gampang kan kalau ada indikator ini. Betul banget. Makanya aku nggak heran nih sekarang nih. Kenapa indikator moving average itu banyak yang pakai nih, Bert ya? Karena mudah untuk dipraktekkan. Bahkan aku juga langsung kepengen untuk coba nih, Bert. Oke, sekarang aku akan berbagi sedikit tips gimana biasa aku memakai indikator moving average. Biasanya aku pakai 3 indikator EMA. Apa aja tuh? Periode 10, periode 100, sama periode 200. Kalau kita lihat dari chart ini, periode 10 itu garis berwarna ungu, periode 100 itu yang bergaris berwarna biru, sedangkan periode 200 itu garis yang berwarna merah. Nah, cara bacanya gimana? Kalau garis EMA biru berada di atas garis EMA merah, itu artinya posisinya sedang uptrend atau bullish. Oke. Masuk posisinya dari garis ungu. Kalau garis ungunya itu crossing ke garis biru, itu artinya kesempatan kalian untuk masuk posisi atau buy. Oke, berarti ini patokan buat teman-teman untuk entry position. Betul. Dan gimana cara SL sama TP-nya? Pertanyaan berikutnya kan pasti kayak gitu dong. Untuk SL-nya itu kita taruh di garis MA yang berwarna merah. Sedangkan TP-nya kita taruh di swing high sebelumnya. Oke. Gampang kan? Gampang. Bahkan untuk aku yang pemula aja bisa langsung dipraktekin nih, Bert. Bisa dong. Nah, ini juga bisa dipraktekin saat marketnya itu lagi bearish. Kita lihat contohnya nih. Kalau garis EMA merahnya berada di atas garis EMA biru, itu artinya posisinya sedang bearish. Oke. Dan masuk posisinya kita lihat lagi nih garis yang warna ungu. Saat garis ungunya crossing ke MA warna biru, itu artinya kesempatan kalian untuk masuk posisi atau buka posisi sell. Berarti sebagai patokan teman-teman untuk sell ya. Nah, SLTP-nya, SL-nya itu ada di garis MA berwarna merah, sedangkan TP-nya itu berada di swing low sebelumnya. Oke, menarik banget nih Bart penjelasan kita mengenai moving average hari ini nih. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan indikator moving average, bisa mengikuti pengaturan yang baru kita jelasin tadi nih. Oke, sekian video kita hari ini. Jangan lupa untuk klik like, Subscribe, nyalain lonceng notifikasi, komen kalau ada pertanyaan. Melek Forex, Semudah itu!